Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap belajar ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di Matematika kelas 7 bersama Bu Murti. Hari ini kita akan belajar bab 4 yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, khususnya mengenai materi persamaan linear satu variabel atau PLSP. Nah, untuk kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama 3.8 menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Kemudian yang kedua 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa atau peserta didik dapat memahami PLSP dalam berbagai bentuk dan variabel. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan bentuk setara atau ekuivalen dan penyelesaian dari PLSP. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PLSP atau persamaan linear satu variabel. Baik, akan kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu tentang memahami persamaan linear satu variabel. Sebelum mengenal PLSP, terlebih dahulu kita kenal kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Untuk kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya, jadi kita belum tahu nilainya benar atau salah. Kemudian untuk kalimat yang tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Jadi sudah jelas nilainya benar atau salah. Untuk contohnya, kalimat terbuka, misalnya P adalah bilangan yang habis dibagi 2. Ini ada nilai P yang belum diketahui, dinyatakan habis dibagi 2. Jadi kita belum tahu nilainya benar atau salah karena P-nya itu belum pasti. Kemudian selisih X dan 2 adalah 5. Nah, kita ini juga belum tahu karena X-nya belum diketahui, jadi belum tahu nilainya benar atau salah. Kemudian M ditambah 7 sama dengan 10. Nah, ini juga kita belum tahu ya, M-nya berapa, sehingga nilainya menjadi benar. Misalnya diisi 3, maka nilainya menjadi benar. Tapi kalau diisi selain 3, misalnya 2 tambah 7, nilainya bukan 10 atau nilainya akan menjadi salah. Kemudian 2A-9 lebih besar dari 9. Ini juga belum diketahui nilainya dengan jelas karena untuk nilai A-nya itu bisa diisikan sembarang angka. Nah, kalau diisikan nilai tertentu maka bisa bernilai benar dan diisi angka yang lain juga bisa bernilai salah. Kemudian untuk contoh yang kalimat tertutup, contohnya di sini matahari terbit dari sebelah barat, maka langsung bisa kita tahu bahwa ini pernyataan yang salah atau kalimat yang salah. Bilangan asli terkecil adalah 1. Nah, ini benar karena memang bilangan asli dimulai dari angka 1 atau yang paling kecil adalah 1. Kemudian 2 tambah 7 sama dengan 14. Nah, ini juga langsung diketahui benar atau salahnya dan ini pernyataan yang salah. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, ini juga bisa diketahui nilai kebenarannya, yaitu nilainya benar. Jadi sudah bisa dibedakan ya kalimat yang terbuka dan kalimat tertutup. Kalau kalimat terbuka biasanya mengandung variabel atau sesuatu yang belum diketahui. Kalau kalimat tertutup itu tidak ada variabelnya dan langsung bisa kita ketahui nilainya benar atau salah. Nah, sekarang kita akan mengenal persamaan linear satu variabel atau PLSP. Nah, PLSP itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Nah, kalau kalimat terbuka berarti seperti yang tadi dicontohkan di depan, ada unsur yang belum diketahui atau variabel. Kemudian persamaan berarti memiliki tanda sama dengan
satu variabel, berarti variabelnya hanya ada satu. Linear berarti pangkat dari variabelnya itu adalah satu. Yang mana nanti kalau kita gambar pada diagram kartesius akan menjadi garis lurus kalau pangkatnya satu, ya. Nah, untuk contohnya ini ada 2A tambah 7 sama dengan 9. Nah, ini variabelnya ada 1, pangkatnya juga 1, dan ditandai dengan sama dengan. Nah, berarti ini PLSP, ya, sesuai dengan pengertian ini. Kemudian nomor 2, kita lihat ada tanda sama dengannya, betul, persamaan ya. Kemudian variabelnya 1, tapi kita lihat pangkatnya adalah 3, jadi bukan pangkat 1, maka ini bukan PLSP. Kemudian yang ketiga, langsung kita tuju ke sini. Ini tandanya bukan tanda sama dengan, berarti bukan persamaan, walaupun di sini variabelnya 1 dan pangkatnya juga 1, berarti ini bukan PLSP. Yang nomor 4, ini tandanya sama dengan, berarti persamaan. Kita lihat lagi variabelnya, di sini ada X, ini juga X ya, pangkatnya 1. Nah, ini kok variabelnya ada 2, tapi sama-sama X, berarti tetap dia namanya satu variabel, hanya X saja dan pangkatnya juga 1, berarti ini merupakan PLSP. Kemudian yang nomor 5 ada P-8 sama dengan Q tambah 1. Nah, kita lihat langsung di sini ada variabelnya P dan Q, maka dia memiliki 2 variabel. Nah, kalau 2 variabel berarti bukan PLSP, ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar mengubah kalimat menjadi kalimat matematika. Ini ada perintah, ubahlah kalimat berikut menjadi kalimat matematika yang memuat variabel. Untuk contoh yang pertama, jumlah bilangan X dan 7 adalah 9. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan saja antara X dan 7 sama dengan 9. Jadi X tambah 7 sama dengan 9. Kemudian yang nomor 2, selisih M dan 5 adalah 11. Selisih itu berarti pengurangan. Berarti M dikurangi 5 sama dengan 11. Gampang ya. Kemudian lanjut nomor 3, jumlah kuadrat B dan 3 adalah 16. Jumlah kuadrat berarti B dan 3-nya kita kuadratkan, lalu dijumlah gitu. Jadi kita nulisnya B kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 16. Kalau kita sederhanakan 3 kuadratnya berarti adalah 9. Jadinya seperti ini ya. Nomor 4, 4 kali P dikurangi 8 yaitu 4. Berarti kita nulisnya sesuai dengan kalimat ini aja. 4 kali P berarti 4P dikurangi 8 sama dengan 4 gitu ya. Nomor 5, keliling segitiga sama sisi, yang panjang sisinya A adalah 12. Sama sisi berarti sisinya sama semua untuk segitiga ini ya. Berarti sisinya itu A tambah A tambah A, karena kelilingnya tinggal menjumlahkan saja. A tambah A tambah A sama dengan 12. Nah, ini ada 1A tambah 1A tambah 1A, berarti jadi 3A sama dengan 12. Semoga paham ya. Nah, supaya kalian semakin paham materi 1, silakan kerjakan latihan 4.1 ini ya. Jika ada permasalahan, silakan bisa untuk didiskusikan. Selanjutnya, kita akan belajar materi yang kedua, yaitu mengenai penyelesaian persamaan linear satu variabel. Pada penyelesaian persamaan linear satu variabel, ketika kita diminta mencari penyelesaian PLSP, artinya kita diminta mencari nilai pengganti dari suatu variabel agar persamaan bernilai benar. Misalnya ketika ada PLSP yang memiliki variabel X, maka kita diminta untuk mencari nilai pengganti dari X supaya PLSP tersebut bernilai benar.
Untuk caranya yaitu dengan mengubah persamaan tersebut ke dalam persamaan yang ekivalen. Untuk cara mendapatkan persamaan yang ekivalen tersebut, maka caranya bisa dengan cara menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, atau kita bisa juga mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, kita belajar melalui contoh ya. Ini ada contoh soal yang pertama, yaitu kita disuruh mencari penyelesaian dari X tambah 3 sama dengan 7. Langkahnya, kita tuliskan dulu persamaannya, lalu kita cari persamaan yang ekivalen dari X tambah 3 sama dengan 7 dengan cara yang sudah disebutkan tadi di depan, yaitu dengan cara menambah, mengurang, mengalih, atau membagi kedua ruas dengan angka yang sama. Nah, fokusnya kita harapkan yang untuk yang ruas kirinya itu berisi variabel, nanti yang sebelah kanan berisi angka. Jadi nanti ketemunya di akhir itu X sama dengan, gitu ya. Berarti caranya ini ada plus 3 yang harus dihilangkan, karena kita akan membiarkan X-nya itu sendiri ya. Plus 3-nya harus kita hilangkan, berarti harus kita kurangkan supaya menjadi 0. Nah, berarti kita kurangkan dengan 3. Kita tulis saja ya, kedua ruasnya dikurangi dengan 3. Yang sebelah kiri kurangi 3, yang sebelah kanan juga kurangi 3. Maka yang sebelah kiri 3 min 3 itu nilainya adalah 0. Tinggal X-nya saja ya di sini. Kemudian 7 kurangi 3 yaitu 4. Jadi penyelesaiannya yaitu X-nya sama dengan 4. Kalau kita ujikan ke soalnya, ketika kita ganti X-nya dengan angka 4, coba ya, X-nya kita ganti dengan 4, berarti 4 tambah 3 nilainya adalah 7. Maka persamaan ini bernilai benar. Nah, untuk cara yang lebih sederhana, bisa kita tuliskan dengan cara yang namanya pindah ruas ya. Sebenarnya cara pindah ruas itu juga berasal dari cara ini, cuma penulisannya saja yang lebih sederhana. Kita tuliskan persamaannya. Nah, kita lihat di sini, untuk proses X tambah 3 sama dengan 7, ke bawahnya ini kan nanti menjadi X ya. Nah, ini berarti seolah-olah 3-nya yang pindah ke kanan. Plus 3 menjadi min 3 gitu. Jadi di sini seolah-olah X-nya sama dengan 7, plus 3 menjadi min 3 di sini. Berarti hasilnya adalah 4. Gitu untuk cara pindah ruas. Kemudian ini ada contoh yang kedua, kita diminta mencari penyelesaian dari 4x min 5 sama dengan 19. Nah, maka karena kita fokusnya itu membiarkan x-nya di sebelah kiri dan angka di sebelah kanan, yang angka ini mau kita hilangkan, yang min 5 ya. Itu dengan cara menjumlahkannya dengan angka 5. Nah, yang sebelah kiri kita jumlahkan dengan angka 5, kanan juga angka 5. Kita jumlahkan yang sini min 5 plus 5 yaitu 0. Berarti yang bersisa di kiri adalah 4x, yang kanan adalah 24. Setelah itu, karena kita menghendaki sebelah kirinya itu x, maka 4x-nya itu bisa kita bagi dengan 4 ya. Yang kanan juga dibagi dengan 4. Berarti 4x per 4 sama dengan 24 per 4. Kedua ruasnya dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah yang sebelah kiri X, yang kanan adalah 6. Berarti X-nya adalah 6. Kalau kita ujikan juga pas ya. Jadi 4 dikalikan X-nya 6. 4 kali 6, 24. Min 5. 24 min 5 berarti sama dengan 19. Benar persamaannya. Lalu kalau menggunakan cara pindah ruas, bentuk penyederhanaan dari proses ini yaitu seolah-olah yang min 5-nya ini pindah ruas ke kanan ya, jadi plus 5. Sebenarnya prosesnya sama kayak gini ya, tapi ini jadi plus 5, yang ini tidak ditulis gitu, 4x sama dengan 19 per plus 5. Kemudian
kita hitung hasilnya yang sebelah kanan 24. Nah, lalu proses ini kan 4x/4 hasilnya X ya. Seolah-olah 4-nya itu pindah, yang tadinya pengali, pindah ruas ke kanan menjadi pembagi. Berarti ini X sama dengan 24 dibagi 4 atau per 4 ya. Bisa dipahami ya, hasilnya sama dengan 6. Jadi intinya kalau mau pakai cara pindah ruas, ketika sini tandanya plus atau tambah, pindah ruas menjadi kurang. Kalau kurang, pindah ruas jadi tambah. Kalau kali, misalnya 4 kali X, pindah ruas jadi bagi tanpa mengubah tandanya ya. Hanya berubah kali menjadi bagi. Itu yang perlu diingat. Kemudian lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ini ada 5x min 1 sama dengan 13 min 2x. Kita diminta mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, ini sama caranya. Kita tambahkan yang min 1-nya ini dengan angka 1 supaya nanti menjadi 0 ya. Jadi yang kanan juga ditambahkan dengan angka 1. Berarti yang ini 0, sisanya adalah 5x. Yang ini 13 tambah 1 sama dengan 14, yang ini min 2x ditulis. Kemudian kita mau menghilangkan yang ada variabelnya di sebelah kanan, karena kita fokusnya yang kanan itu kan angka saja ya. Berarti yang ada variabelnya kita hilangkan. Karena ada min 2x, berarti kita harus menambah dengan plus 2x supaya hilang. Nah, dua ruas kita tambah dengan 2x, kiri ditambah 2x, kanan juga ditambah 2x. Berarti yang ini menjadi hilang karena kan min 2x tambah 2x. Sisanya yang kanan adalah 14, yang kiri jadi 5x tambah 2x yaitu 7x. Kemudian kita fokuskan di sini supaya menjadi x, berarti harus kita bagi dengan 7. Di kedua ruas kita bagi dengan 7. 7x dibagi 7, 14 juga dibagi 7. Maka hasilnya yang kiri adalah X, yang kanan adalah 2. Berarti X-nya sama dengan 2 atau himpunan penyelesaiannya adalah 2. Kalau jawabannya menentukan himpunan penyelesaian, berarti pakai tanda kurung kurawal karena merupakan himpunan ya. Kurung kurawal yang anggotanya adalah penyelesaian tersebut atau 2-nya ini. Nah, kalau diuji cobakan ke soal juga pasti benar ya angka 2-nya itu ya. Kita gantikan ke X-nya, 5 kali 2 berarti 10 kurangi 1 itu 9 ya. Yang sebelah kanan 13 dikurangi 2 kali 2 4. Berarti 13 kurangi 2 dikurangi 4 yaitu 9. Nah, betul. Kanan 9, kiri juga 9. Lalu kalau untuk cara yang pindah ruas supaya lebih sederhana, kita tuliskan persamaannya. Lalu yang sebelah kirinya itu pindah ke kanan untuk angkanya ini ya, pindah ke kanan jadi plus. Ini pindah ke sini, yang lainnya tetap ya. Kemudian 2x-nya yang negatif ini pindah ke kiri menjadi plus ini karena kan min itu ya. 5x tambah 2x yaitu 7x sama dengan 14. Kemudian X sama dengan 14 bagi 7. Yang 7-nya sebagai pengali pindah ruas menjadi pembagi. Sama dengan 2 ya. Ini kalau pakai cara pindah ruas. Lanjut ke soal yang keempat. Ini ada 2 dikalikan 3x min 4 tambah 5 sama dengan min 9. Kita tuliskan persamaannya. Langsung kita pakai cara pindah ruas saja ya. Semoga untuk cara yang pakai persamaan ekuivalen tidak lupa. Tapi supaya lebih cepat dan sederhana pengerjaannya, kita pakai cara pindah ruas saja, tidak masalah. Yang penting untuk cara yang aslinya itu kalian tidak lupa. 2 dikalikan 3x, kita kalikan dulu ini ya. Hasilnya 6x, 2 kalikan min 4, berarti min 8. Tambah 5
sama dengan min 9. Nah, yang ini angkanya bisa kita pindah ke kanan semua ya. Berarti yang bersisa di sini 6x, yang ini min 9, min 8 pindah ke kanan menjadi plus 8, plus 5 pindah ke kanan menjadi min 5. Berarti tinggal kita operasikan yang ini, min 9 tambah 8, min 5, berarti hasilnya adalah min 6. Yang sebelah kirinya tetap. Kemudian 6x, supaya menjadi x, berarti 6-nya itu menjadi pembagi. Yang tadinya pengali menjadi pembagi. Berarti min 6 dibagi 6 adalah min 1. Jadi penyelesaiannya adalah min 1. Nah, ini ada contoh soal yang kelima. Kita diminta mencari himpunan penyelesaian dari PLSP-nya seperti ini. Ada pecahannya ya. Kita coba selesaikan pakai cara pindah ruas saja yang lebih sederhana. Kita tuliskan persamaannya. Nah, supaya lebih mudah, maka kita ubah supaya tidak lagi menjadi pecahan. Caranya kita kalikan kedua ruas dengan KPK penyebut. Penyebutnya di sini ada 3, 2, 2, dan 1. Maka KPK-nya adalah 6. Nah, kita kalikan ruas kiri dengan 6, ruas kanannya juga dengan 6. Kita cari hasilnya. 6 kalikan 2x berarti 12x bagi 3, 4x. 6 kali 1, 6 bagi 2 berarti 3 ya. Yang sebelah kanan 6 kali 1x berarti 6 bagi 2, 3x ya. 6 kalikan negatif 2 berarti 12. Yang sebelah kiri kita fokuskan berisi x, yang sebelah kanan berisi angka. Berarti ini yang perlu pindah itu yang 3x-nya pindah ke kiri menjadi min 3x. Yang 3 ini pindah ke kanan menjadi min 3. Berarti hasilnya yang sebelah kiri 4 dikurangi 3 itu 1x. Yang sebelah kanan hasilnya utang 12, utang 3 lagi, berarti jadi utang 15 atau min 15. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu adalah min 15. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihan 4.2. Jika ada kesulitan, silakan bisa untuk ditanyakan. Selanjutnya, kita akan belajar materi yang ketiga, yaitu mengenai penerapan persamaan linear satu variabel. Ketika ada permasalahan sehari-hari atau soal cerita yang terkait dengan PLSP, maka langkah untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita harus menerjemahkan permasalahan tersebut ke dalam model matematika. Dalam hal ini adalah PLSP. Kemudian kita selesaikan PLSP tersebut dan kita kaitkan penyelesaian PLSP untuk menjawab permasalahan yang ditanyakan di awal. Oke, kita belajar melalui contoh ya. Ini contoh yang pertama, sebuah bilangan jika dikalikan 3, lalu hasilnya dikurangi 5, ternyata hasilnya adalah 31. Berapakah bilangan yang dimaksud? Nah, misalkan saja sebuah bilangannya adalah X ya. Bisa juga kita pakai huruf yang lain, tapi dalam hal ini kita contohkan X ya. Kita lihat bilangan itu ketika dikalikan 3 lalu hasilnya dikurangi 5, berarti X-nya itu dikalikan 3, 3X, lalu hasilnya dikurangi 5, berarti min 5. Ternyata hasilnya adalah 31. Nah, nulisnya seperti ini ya. Berarti 3x min 5 sama dengan 31. Ini PLSP-nya. Kemudian setelah ketemu PLSP-nya, kita selesaikan sehingga ketemu nilai x. Langkahnya seperti yang kemarin di pertemuan yang bagian kedua. Bisa di sini kita menggunakan cara pindah ruas saja ya, supaya lebih cepat dan sederhana. Berarti ini ada negatif 5 pindah ke kanan jadi positif 5 atau tambah 5. Berarti ini
3x sama dengan 31 tambah 5. 31 tambah 5 yaitu 36. Kemudian supaya ketemu x, karena ini ada 3x, maka 3-nya pindah ke kanan menjadi pembagi, karena posisinya ini pengali. Pengali pindah menjadi pembagi, berarti x-nya sama dengan 36 bagi 3. Ketemunya adalah 12. Nah, x-nya tadi adalah sebuah bilangan yang dimaksud. Berarti x-nya atau bilangannya adalah 12. Ya. Kemudian contoh yang kedua, jumlah 3 bilangan ganjil positif yang berurutan adalah 39. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Nah, berarti yang pertama kita misalkan untuk bilangannya ada x, kemudian bilangan ganjilnya itu kan berurutan, berarti selisihnya adalah 2 naik ya. Berarti yang pertama x, kemudian ganjil yang berikutnya adalah x tambah 2, yang berikutnya lagi adalah x tambah 4. Ini pemisalan 3 bilangannya ya. Ada x tambah 2, dan x tambah 4. Di sini diketahui jumlah 3 bilangan ganjil yang tadi itu adalah 39. Berarti tinggal kita jumlahkan saja x tambah 2 tambah x tambah 4. Nah, untuk menemukan penyelesaiannya ya, berarti ini kita jumlahkan x tambah x jadinya 3x, 2 tambah 4 yaitu 6, hasilnya sama dengan 39. Ini PLSP nya sudah ketemu, lalu kita cari penyelesaiannya atau x nya. Berarti ini ada positif 6 tambah 6 pindah ruas jadi kurang 6, 39 kurang 6, hasilnya adalah 33. Maka x nya adalah 33 dibagi 3, karena ini pengali pindah menjadi pembagi, 3-nya ya. Hasilnya adalah 11. X nya 11, berarti bilangan yang pertama langsung ketahuan x nya adalah 11, berarti bilangan yang pertama 11. Kemudian yang keduanya itu adalah 11 tambah 2. Yang ketiga adalah 11 tambah 4. Jadi bilangannya adalah 11, 13, dan 15. Ini bilangan ganjil berurutan yang hasilnya adalah 39. Bisa kita cek kebenarannya, apakah hasilnya 39? 11 tambah 13 tambah 15? Iya, hasilnya adalah 39. Berarti udah benar ya. Nah, ini ada contoh soal yang ketiga ya. Ketika anaknya lahir, umur Pak Andi 30 tahun. Berapakah umur anak itu ketika jumlah umur mereka 54 tahun? Nah, berarti kita misalkan saja umur anaknya adalah X. Berarti umur Pak Andi adalah X tambah 30, karena selisih umur mereka kan 30 ini ya jaraknya ya. Nah, yang diketahui adalah jumlah umur mereka 54 tahun. Berarti kita tuliskan saja jumlah umur mereka 54 tahun. Berarti kita jumlahkan antara umur anak dan umur Pak Andi. Berarti X ditambah X tambah 30 sama dengan 54. Lalu kita sederhanakan, jadinya X tambah X adalah 2X tambah 30 sama dengan 54. Lalu kita selesaikan, kita pindahkan ruasnya, yang ini plus 30 menjadi min 30. Berarti hasilnya adalah 2X sama dengan 54 dikurangi 30 adalah 24. Nah, X-nya berarti sama dengan 24 dibagi 2. 2 yang ini pengali pindah menjadi pembagi tanpa mengubah tandanya ya. Berarti hasilnya adalah X itu 12. Nah, X ini mewakili umur anak. Berarti sesuai yang ditanyakan, berapakah umur anak itu? Nah, berarti umur anak itu adalah 12 tahun. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan adalah umur Pak Andi, berarti kita gantikan X-nya dengan angka 12. 12 tambah 30 berarti 42. Umur Pak Andi adalah 42 ya. Semoga bisa dipahami. Karena ini yang ditanyakan cuma umur anak, berarti yang dijawab adalah umur anaknya saja ya.
Nah, ini ada contoh soal yang keempat. Suatu kolam renang berbentuk persegi panjang memiliki lebar 5 meter kurangnya dari panjangnya. Berarti lebarnya itu lebih pendek dibandingkan panjangnya ya. Jika kelilingnya 62 meter, tentukan ukuran panjang dan lebarnya. Nah, berarti kita misalkan panjangnya misalnya P, maka lebarnya karena tadi kan lebih pendek dibandingkan panjangnya, berarti P atau panjang dikurangi 5 ya, karena lebarnya lebih pendek, berarti P dikurangi 5. Kemudian kita ketahui di sini kelilingnya adalah 62 meter. Nah, rumus keliling dari persegi panjang adalah 2P tambah 2L, 2 panjang tambah 2 lebar. Berarti di sini kita tuliskan 2P tambah 2 kali lebarnya adalah P min 5 sama dengan 62 ya. Terus kita kalikan 2 kali P berarti 2P. Yang ini juga dikalikan satu per satu ya. 2 kali P berarti 2P, 2 kali min 5 berarti min 10 sama dengan 62. Terus kita sederhanakan jadinya 2P tambah 2P yaitu 4P min 10 sama dengan 62. Ini ketemu PLSP-nya. Lalu kita selesaikan. Ini dengan pindah ruas. Ini min 10 pindah ke kanan menjadi plus 10. Jadi yang kanan hasilnya adalah 72. Nah, kemudian untuk mendapatkan P, berarti 72-nya dibagi 4. Ini 4-nya pengali pindah ruas menjadi pembagi. Hasilnya P-nya adalah 18. Nah, ini kan yang ditanyakan ukuran panjang dan lebarnya. Nah, ini P sudah ketemu, yaitu panjang adalah 18. Nah, untuk lebarnya berarti kita cari, karena di sini lebarnya adalah P-5, berarti kita tulis saja P-5, berarti P-nya diganti 18 dikurangi 5, berarti hasilnya adalah 13. Jadi panjangnya adalah 18 meter dan lebarnya adalah 13 meter. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke soal yang terakhir. Ini ada nomor 5. Taman bunga Bu Ana berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonalnya adalah 6x min 5 meter dan yang satunya adalah 2x tambah 7. Kita ketahui diagonal pada persegi panjang adalah sama panjang ya. Berapakah panjang diagonal taman bunga itu? Nah, berarti karena tadi kita ketahui diagonal pada persegi panjang kan ada 2 dan semuanya itu sama panjang, berarti tinggal kita sama dengankan saja. Karena memang sama ya, 6x min 5 itu sama dengan 2x tambah 7. Berarti kayak gini penulisannya. Nah, ini ketemu PLSP-nya ya. Lalu setelah ini kita selesaikan. Untuk yang sebelah kiri kita usahakan X saja, yang kanan usahakan angka saja. Berarti yang 2x-nya pindah ke sini jadi min 2x. Yang min 5-nya pindah ke kanan jadi plus 5. Terus kita kurangkan 6x kurangi 2x berarti 4x sama dengan 12. Berarti x-nya sama dengan 12 bagi 4 atau 3. Nah, ini baru ketemu x-nya ya. Padahal yang ditanyakan adalah berapakah panjang diagonal taman bunga itu. Berarti kita ambil salah satu ukuran diameter itu, lalu kita gantikan dengan x-nya yaitu 3. Misalnya kita ambil yang 6x min 5 ya. Ditulis di sini, kemudian x-nya diganti 3. Berarti 6 kali 3 yaitu 18 dikurangi 5 berarti sama dengan 13. Nah, bagaimana kalau yang diambil yang 2x tambah 7? Apakah hasilnya sama? Kita coba saja ya. Coba nih, 2 dikalikan x-nya adalah 3, berarti 6 tambah 7. 6 tambah 7 yaitu 13. Oh, ternyata hasilnya sama baik yang diambil ini ataupun yang 2x tambah 7. Diagonalnya adalah 13 meter.
Nah, supaya kalian makin paham mengenai materi penerapan PLSP, silakan kalian kerjakan latihan 4.3. Jika ada kesulitan, silakan bisa kalian tanyakan. Nah, demikian tadi ulasan materi dari Bu Murti. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya, yaitu mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.